Itulah sekarang fokus bagi STY untuk ke depan. Namun dari dua pertandingan Irak dan Filipina ini tentu harus ada evaluasi. Dari kemarin tentu tidak perlu juga untuk mencari kambing hitam siapa salah. Kita sudah tahu bersama, bahkan kita sudah bisa menyaksikan bersama-sama. Ada rasa memang tidak puas, ya, kurang mengesankan. Tetapi ini semua harus datang kepada STY. Dan STY sudah mengatakan tidak akan menyalahkan kepada pemain-pemain. Dialah yang akan bertanggung jawab penuh dengan dua hasil itu. Tapi kita akan lihat prosesnya ke depan. STY masih optimis bahwa masih ada segenggam harapan buat tim kita untuk bisa berbuat lagi yang terbaik pada tahun depan. Dia tahu bahwa posisinya bisa saja digeser, bisa saja dipecat, ya. Apalagi kan kontrak dia tinggal 6 bulan kalau dihitungnya untuk ke depan sampai di bulan Juni. Makanya dia akan memaksimalkan, ya, untuk pertandingan-pertandingan ke depan, di mana dia sudah bisa membawa tim nasional senior kita lolos ke putaran final Piala Asia tim senior, di U23 juga lolos ke putaran final di Qatar juga, sehingga dia akan menyelesaikan semua tugas-tugas ini sebelum sampai pada akhirnya, di mana di bulan Juni itu ada 2 pertandingan kandang di babak kualifikasi pra Piala Dunia, menjamu Irak pada tanggal 6 Juni dan menjamu Filipina pada tanggal 11 Juni. Itulah akhir dari masa STY. Sebelum Anda berpikir ke depan apakah diperpanjang atau tidak, tapi kalau dengan hasil yang minor, yang negatif semua, tentunya ini akan dievaluasi oleh PSSI dan semua ada di Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang akan mengambil keputusan untuk melanjutkan masa kepelatihan STY di Indonesia. Walaupun dari segi ranking FIFA, sepengetahuan saya Filipina berada di atas Indonesia, tapi seperti yang selalu saya jelaskan, ranking FIFA ini kan tidak bisa dijadikan patokan tentang kekuatan sebuah tim. Dan juga lagi-lagi nih saya bingung dengan alasan demi alasan yang diberikan oleh Coach Sintayong setelah pertandingan lawan Filipina ini, di mana Coach Sintayong mengatakan bahwa Indonesia gagal meraih kemenangan. Yang pertama karena kualitas lapangan yang buruk, ya, karena kan dengan rumput sintetis, ya, tidak mudah bagi para pemain Indonesia. Oke lah, ini bisa kita pahami, ya, gak gampang. Tapi bukan berarti kan mustahil. Sebetulnya ada juga chance bagi Indonesia untuk meraih kemenangan. Dan yang kedua adalah karena faktor kelelahan, ya, setelah perjalanan jauh dari Irak, dan juga karena ada perbedaan waktu. Nah, ini 2 alasan ini yang saya bingung. Kalau alasan ini dipakai terus-menerus, ya, maka artinya timnas Indonesia ini gak mampu untuk bermain di level Asia, gak mampu untuk bermain di level dunia. Karena tentu perjalanan akan jauh kemanapun. Kalau nanti istilahnya main di Piala Dunia kan di Eropa, atau main di Amerika Serikat, atau mungkin nanti main di Afrika, capek loh ke sana. Bisa apa para pemain Indonesia? Kan nanti alasannya seperti itu, perjalanan jauh, perbedaan waktu. Maka itu kan permainan dari Indonesia gak rapi, maka itu kan Indonesia gak bisa menang. Nah, inilah yang gak masuk akal bagi saya, gak logis ini alasan seperti ini. Itu prinsip yang kalian harus pahami. Nah, sementara lawan Filipina yang menurut gue negara paling lemah di grup ini, kenapa lu harus main bertahan? Vietnam sebelumnya udah menang 2-0, oke? Vietnam udah menang 2-0, artinya kita juga harus menang. Bahkan gue bilang, kalau pemain ini merasa bener-bener keinginan atau mindset pengen lolos, mereka harus mereka punya tanggung jawab moral terhadap rakyat Indonesia, dalam arti lu harus menang dengan skor besar. Bahkan gue bilang kalau menang 5-0, lu kalah di sana 5-1, menang 5-0 kan oke aja. Akan memberi obat lah kepada kesakitan di bantai itu. Ternyata justru kita seri, ya layak menang atau enggak, kita dapat berapa peluang, Filipina nggak dapat peluang matang. Tapi justru Filipina yang dari awal bermain sangat agresif. Saudara, sayangnya pilihan taktik strategi Sintayong yang sebenarnya cukup jitu ini tidak ditunjang oleh pemain Indonesia yang lagi-lagi melakukan kesalahan, membuat kesalahan. Kan sudah waktu pertandingan melawan Irak kan kita semua melihat sendiri. Pemain banyak sekali melakukan kesalahan sehingga 3 gol atau 4 gol atau berapa gol itu
Itu semuanya berasal dari kesalahan pemain Indonesia. Nah, sayangnya Sintayong itu sebenarnya sudah mewanti-wanti. Mewanti-wanti itu apa ya? Memperingatkan. Memberi ultimatum bahwa pemain tidak boleh lagi melakukan kesalahan. Tidak boleh, itu karena yang paling vital itu Indonesia itu kalahnya karena kesalahan pemain sendiri. Sayangnya itu peringatan Sintayong itu tidak didengarkan dan pemain kembali lagi bikin kesalahan waktu melawan Filipina. Nah, kalau sudah perhatikan di awal-awal babak pertama itu kan beberapa kali pemain salah passing. Kemudian pemain Filipina mampu mengambil inisiatif ketika Indonesia melakukan kesalahan, mereka mampu berbalik melakukan serangan. Nah, hanya keberuntungan, hanya penampilan Hernando Ari Sutariadi yang bagus sajalah yang membuat gawang Indonesia tidak kemasukan lebih dari 1 gol. Nah, bahkan ketika akhirnya Filipina mencetak gol itu kan juga kesalahan. Bagaimana pemain Indonesia salah mengumpan kemudian hilang ketika melakukan serangan, direbut pemain Filipina, kemudian Filipina melakukan serangan balik cepat. Pemainnya bergerak mencari ruang, bergerak ke kanan ke kiri, membuka ruang, mencari celah, menarik pertahanan Indonesia untuk lengah. Dan akhirnya gol dari Patrick. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jordi Amat menjadi sorotan para supporter Garuda usai melakukan kesalahan kontra Filipina dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat yang merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan ketenangan di lini belakang. Namun, Jordi Amat malah melakukan blunder di 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia, yakni menghadapi Filipina dan Irak. Ketika melawan Irak, Jordi Amat mencetak gol bunuh diri usai gagal menghalau bola umpan silang dari pemain Irak dengan kepalanya. Sedangkan saat menghadapi Filipina, Jordi Amat kehilangan bola tengah yang berujung serangan balik cepat dan berbuah gol. Lantaran 2 blunder tersebut, supporter timnas Indonesia menyebut kalau pemain yang berposisi bek tengah tersebut sering blunder karena bermain tidak dengan sepenuh hati. Sebenarnya niat gak sih bela timnas Indonesia, main kayak setengah hati, blunder mulu, tulis akun @dio dikutip dari laman komentar postingan Instagram Jordi Amat. Blunder mulu, mending gak usah naturalisasi kalau begini, tulis akun @baba. Performa buruk bek timnas Indonesia, Jordi Amat menjadi sorotan media Malaysia. Ia disebut membantu Filipina membuat gol. Timnas Indonesia menghadapi situasi sulit ketika melawan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa tanggal 21 November tahun 2023 lalu. Permainan skuad Garuda tidak berkembang di babak pertama. Anak asuh Sintayong kesulitan karena faktor adaptasi lapangan sintetis hingga kelelahan. Imbasnya The Ascals mampu memberikan tekanan terhadap Jordi Amat. Puncaknya bek yang berkarir di JDT itu membuat blunder yang merugikan tim merah putih. Momen itu terjadi ketika ex-Swansea City berusaha membawa bola ke depan. Sayangnya pergerakan Jordi mampu dibaca oleh lawan. Lalu Kevin Ingreso bisa mengirimkan umpan kepada Patrick Reichelt yang tanpa pengawalan. Dengan mudah striker Filipina akhirnya menjebol gawang Hernando Ari. The Ascals pun unggul lebih dulu ketimbang timnas Indonesia. Aksi terbaru mantan bek Swansea City itu telah membantu The Ascals membuat gol pembuka berkat Patrick Reichelt, tulis laporan Makan Bola di Sadur pada Kamis tanggal 23 November tahun 2023. Beruntung di babak kedua timnas Indonesia bisa bangkit. Jordi Amat yang akhirnya dimainkan lebih ke depan sebagai gelandang bertahan membantu skuad Garuda bermain lebih lepas. Alhasil Sadil Ramdhani sukses mencetak gol usai mendapatkan umpan matang dari Ricky Kambuaya pada menit ke-70. Laga pun berakhir dengan skor 1-1. Gara-gara duet pertahanan Jordi Amat dan Elkan Bagot lemah, timnas Indonesia mudah kena counter-attack. Kiprah kedua pemain keturunan itu menjadi sorotan usai 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia gagal meraih poin optimal di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga pertama, anak asuh Sintayong dibantai 1-5 oleh timnas Irak. Lalu, skuad Garuda ditahan timnas Filipina 1-1 pada laga kedua. Dengan 2 hasil yang kurang apik tersebut, timnas Indonesia kini harus terduduk di dasar klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 1 poin. Ini merupakan hasil yang jelas kurang memuaskan bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Di tengah menurunnya performa timnas Indonesia,
Lini pertahanan menjadi aspek yang paling disorot oleh para pengamat sepak bola. Duet Bagnot dan Ahmad dirasa melemah sehingga selalu kesulitan saat dihadapkan dengan skema counter attack dari lawan. Sebagai contoh di laga melawan Irak, Bagot dan Ahmad beberapa kali terlambat menutup ruang tembak lawan. Akibat hal ini, gol pertama dan ketiga lawan pun tercipta. Kemudian pada skema gol kelima, Ahmad berada jauh di depan Elkan. Hal ini dimanfaatkan Irak dengan melakukan serangan balik cepat melalui Ali Al-Hamadi. Pemain Ipswich itu kalah langkah dan berujung kebobolan.